Sejarah perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali terwujud dalam Puputan Margarana tanggal 20 November 1946. Ini adalah pertempuran habis-habisan yang dilancarkan kaum pejuang dan rakyat Bali melawan pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali yang tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membawa Indonesia ke dalam keadaan aman dan damai sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Meskipun proklamasi kemerdekaan telah diumumkan, situasi di lapangan jauh dari stabil. Dalam beberapa bulan setelah proklamasi, Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia datang bersama pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II. Kedatangan kembali Belanda ini dikenal dengan nama NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dan mereka tidak hanya mendarat di Pulau Jawa, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk Bali. Pada tanggal 2 Maret 1946, dua batalion pasukan NICA mendarat di Bali dengan tujuan awal melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di pulau tersebut. Namun, kehadiran pasukan Belanda di Bali segera ditentang oleh kaum pejuang Republik dan rakyat Bali. Situasi ini memicu terjadinya pertempuran-pertempuran kecil antara para pejuang Bali dan pasukan Belanda. NICA mencoba untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi dengan mengirimkan surat dari Letnan Kolonel GBT Konik kepada I Gusti Ngurah Rai, Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat untuk wilayah Sunda Kecil yang mencakup Bali dan Nusa Tenggara. Dalam surat tersebut, NICA mengajak I Gusti Ngurah Rai untuk melakukan perundingan. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak dengan tegas. Ia menegaskan bahwa selama Belanda masih berada di Bali, perjuangan dan perlawanan dari pejuang dan rakyat Bali akan terus berlangsung tanpa henti. Sebagai respon terhadap situasi yang memburuk, I Gusti Ngurah Rai membentuk batalion Ciung Wanara untuk menghadapi Belanda. Tidak hanya itu, ia juga membangun basis-basis perjuangan di berbagai desa di Bali. Penelitian oleh Dewa Made Alit dalam studi peranan masyarakat dalam perang kemerdekaan. Studi kasus Desa Marga dalam peristiwa Puputan Margana 20 November 1946 pada masa revolusi di Bali menunjukkan bahwa beberapa desa di Bali seperti Desa Marga, Desa Kelaci, Desa Tegal Jadi, Desa Selan Bawak, Desa Banjaradeng, Desa Banjar Oleh, Desa Banjar Bedugul, dan Desa Banjar Kelaci berperan aktif dalam perjuangan melawan pasukan Belanda. Pada malam, tanggal 11 November 1946, pasukan NICA yang sedang berada di Tabanan diserang oleh tentara rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, dan senjata mereka berhasil direbut. Aksi ini memicu kemarahan Belanda. Pada pagi hari tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentang rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-tembakan yang membuat Belanda agak terdesak. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya di Bali, termasuk pesawat pengeboman dari Makassar. Meskipun pasukan Bali dikepung dan jumlah serta persenjataan mereka jauh lebih sedikit, Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya dan rakyat Bali menunjukkan tekad dan tak tergoyahkan. Mereka berujung habis-habisan berkomitmen untuk tidak mundur meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Pertempuran besar terjadi pada hari itu dikenal sebagai Puputan Margarana. Pasukan Bali yang jumlahnya kurang dari 100 orang pukul seluruhnya di medan perang, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Meskipun kalah dalam pertempuran tersebut, Belanda juga mengalami kerugian besar dengan sekitar 400 tentaranya yang tewas.
Untuk menghormati dan mengenang perjuangan heroik ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di lokasi Puputan Margarana. Pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan I Gusti Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional. Nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Bali, serta sebagai nama kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Bahkan, pada tahun 2005, wajahnya menghiasi mata uang pecahan rupiah 50.000. Sementara itu, dari pihak Belanda, nama Kapten Koning dan Letnan Kolonel Moliger dikenal sebagai pemimpin pasukan Nika yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kisah heroik ini mencerminkan tekad dan keberanian rakyat Bali dalam perjuangan mereka melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.